warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi sistem reproduksi pada perempuan. Jadi sistem reproduksi pada perempuan tersusun dari organ yang terletak di dalam tubuh dan di luar tubuh. Organ yang terletak di dalam tubuh yaitu ada ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Organ yang terletak di luar tubuh yaitu vulva ataupun pudendum. Jadi di sini saya akan membahas organ reproduksi yang pertama itu ada ovarium atau indung telur. Jadi ovarium ini berjumlah sepasang, terletak di rongga pelvis atau panggul serta berbentuk seperti buah kenari dengan ukuran panjang 3-5 cm, kemudian lebarnya 2 cm sampai 3 cm dan tebalnya itu 1 cm. Kemudian ovarium ini berfungsi sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Struktur ovarium meliputi bagian-bagian yang pertama itu ada kulit atau zona parenkrymatosa, terdiri atas tunika albuginea epitel berbentuk kubus, jaringan ikat stroma yang mengandung folikel primordial dan folikel graft, serta sel-sel Woodward. Kemudian yang kedua, inti medula atau zona vaskulosa terdiri atas jaringan ikat stroma yang berisi pembuluh darah, serabut saraf, dan otot polos. Jadi organ reproduksi pada wanita yang kedua itu ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini berjumlah sepasang dan berukuran panjang 10 cm dengan diameter 0,7 cm. Tuba fallopi memiliki bagian infundibulum, ujung terbuka berbentuk corong dengan fimbria untuk menyapu oosit yang terovulasi, ampula segmen tengah, dan isthmus segmen dekat uterus. Kemudian ada dinding tuba memiliki epitel bersilia untuk menggerakkan oosit menuju ke uterus, memerlukan waktu 4-5 hari. Umumnya fertilasi terjadi di sepertiga bagian atas tuba fallopi. Dan yang ketiga ada uterus. Uterus merupakan organ tunggal berongga, berbentuk seperti buah pir terbalik serta berukuran panjang 7 cm dan lebar 5 cm dengan diameter 2,3 cm. Uterus ini terletak di antara rektrum dan kandung kemih. Kemudian dinding uterus tersusun dari perimetrium, myometrium, dan endometrium. Organ yang selanjutnya itu ada organ vagina. Jadi vagina merupakan tabung fibromuskular yang panjangnya sekitar 8-10 cm. Dinding vagina berlipat-lipat, elastis, dan dilapisi oleh epitel tipis. Pipih yang berlapis banyak, memiliki reseptor untuk estrogen. Vagina ini berfungsi sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahir bayi. Sebelum pubertas dan setelah menopause, konsentrasi estrogen rendah sehingga lapisan vagina itu tipis. Akumulasi glikogen pada sel-sel mukosa sedikit dan pH menjadi basa. Sedangkan pada masa reproduktif, konsentrasi estrogen meningkat sehingga lapisan vagina tebal. Akumulasi glikogen yang tinggi pada sel-sel mukosa akan dimetabolisme oleh bakteri normal menjadi asam laktat sehingga vagina bersifat asam. pH-nya itu 3,5 sampai 4,0 ya teman-teman. Reproduksi pada wanita yang terakhir itu ada vulva atau pudendum. Vulva atau pudendum ini merupakan organ genitalia luar yang terdiri atas bagian-bagian berikut. Jadi bagian-bagian vulva itu ada banyak guys. Yang pertama itu ada mons pubis. Mons pubis ini merupakan bantalan jaringan lemak yang berkulit. Mons pubis ditutupi oleh rambut setelah masa pubertas. Kemudian ada yang kedua ada labia major. Labia major ini atau bibir besar merupakan dua lipatan kulit longitudinal dari mons pubis merentang ke bawah dan bertemu di perineum dekat anus. Setelah masa pubertas, labia major ditutupi oleh rambut. Kemudian yang ketiga ada labia minor. Labia minor ini atau bibir kecil merupakan dua lipatan kulit di antara kedua labia major dan tidak ditutupi oleh rambut. Labia minor ini mengandung kelenjar sebasea dan beberapa kelenjar keringat. Kemudian yang keempat ada klitoris. Klitoris ini homolog dengan penis laki-laki, tetapi berukuran lebih kecil dan tidak memiliki lubang. Klitoris memiliki dua korpus cavernosum dari jaringan erektil.
Jaringan di klitoris ini mengandung banyak ujung saraf yang sensitif. Kemudian yang kelima ada vestibula, merupakan area yang dikelilingi oleh labia minor serta menutupi lubang uretra, mulut vagina dan saluran kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin menghasilkan lendir saat ekstilasi seksual. Kemudian yang nomor 6 ada orifisium. Orifisium uretra merupakan jalur keluar urin dari kandung kemih. Bagian tepi orifisium mengandung 2 kelenjar parauretral. Kemudian yang ketujuh dan yang terakhir, mulut vagina. Mulut vagina ini dikelilingi oleh membran yang disebut himen, atau selaput darah. Himen pada setiap perempuan memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi. Nah, materi selanjutnya di sini kita akan membahas gametogenesis pada perempuan. Nah, gametogenesis atau pembentukan sel kelamin pada perempuan disebut dengan oogenesis. Oogenesis terjadi di ovarium. Oogenesis ini dimulai saat kehidupan janin sebelum lahir, sesudah lahir, kemudian masa pubertas hingga masa produktif sebelum menopause. Oke, di sini saya akan membahas yang oogenesis pada masa pasca pubertas. Pada masa pubertas, hormon GnRH yang dihasilkan oleh hipotamulus dan gonadotropin dari hipofisis berpengaruh pada perkembangan folikel primordial menjadi folikel primer, kemudian menjadi folikel sekunder. Setiap bulan dihasilkan 20-50 folikel sekunder, tetapi hanya satu yang matang untuk diovulasikan. Sebelum ovulasi, oosit primer yaitu 2N menjadi folikel matang mengalami pembelahan meiosis 1 dengan pembagian sitoplasma yang tidak sama, yaitu oosit sekunder N yang berukuran besar dan badan polar, N yang berukuran kecil. Kemudian tahap selanjutnya ada oosit sekunder mengalami metafase meiosis 2 dan berhenti. Oosit sekunder ini selanjutnya akan membebaskan diri dari sel-sel yang menyelubunginya dan terdorong keluar dari permukaan ovarium. Hal ini disebut dengan ovulasi. Kemudian jika tahap selanjutnya, jika oosit sekunder yang terovulasi dibuahi oleh sperma, pembelahan meiosis akan berlanjut hingga terbentuk ootit dan badan polar 2. Ootit akan berkembang menjadi ovum yang matang. Jika badan polar belum berdegenerasi, pada waktu yang bersamaan akan mengalami meiosis 2 yang menjadi 2 badan polar 2. Jika oosit sekunder yang terovulasi tidak dibuahi, akan terjadi disintegrasi atau pecah. Seperti itu, teman-teman.